Dari judul dialog kita kali ini adalah apa yang kau cari PKPI. Ini seharusnya pertanyaan ini harus Anda jawab nanti Pak ya. Sehingga pemilih Anda nanti tahu betul bahwa memilih partai Anda memang betul-betul merupakan pilihan yang ada manfaatnya bagi perkembangan masa depan bangsa Indonesia sendiri. Tapi begini, kita akan lihat grafik berikut ini. Ini adalah histori perjalanan sejarah dari PKPI Indonesia. Ya, pada waktu deklarasi Partai Keadilan dan Persatuan itu tahun 1999, kemudian di tahun 2002 PKP berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Sementara di tanggal 25 Maret tahun 2013 KPU meloloskan PKP Indonesia sebagai peserta pemilihan umum 2014. Saya tahu betulnya perjuangannya Bang Yos waktu itu. Sampai geruduk ya di KPU ya. Bapak juga ikut nggak waktu itu? Ikut. Nah, berarti Bapak yang pegang-pegang spanduk gitu. Oke, perjuangan Anda, Pak, sekarang ini adalah bukan cuma menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai ini eksis. Tapi dari data yang kami punya, yang pertama masalah pembenahan infrastruktur pertanian, itu yang dijual kepada masyarakat, transportasi laut, kemudian infrastruktur kelembagaan dan birokrasi, serta memangkas anggaran birokrat. Apa pentingnya semua ini dikampanyekan kepada masyarakat? Oke, karena begini Pak, kita harus kembali kepada bentuk negara kita ini. Negara kita kan negara kepulauan. Jadi artinya apa? Negara ini di samping kepulauan juga negara agraris. Kalau kita berbicara industri atau segala macam, itu saya pikir sangat bertentangan dengan kondisi keadaan di Indonesia ini. Kita negara kelautan. Tentu kita harus memberdayakan dan harus memperhatikan para nelayan. Kalau kita berbicara industri atau apa, nelayan kita kan kasihan. Demikian juga dengan pertanian. Kita basic negara ini adalah negara pertanian, negara agraris. Jadi, itulah kenapa kami memilih harus bagaimana mendayagunakan, kemudian mengangkat hak hidup para nelayan dan para petani. Iya, sekarang ini kan pantai lautan itu jadi halaman belakang, Pak. Harusnya kebaliknya dong, halaman depan ya. Mas Arya, apa yang dijual PKP Indonesia menurut Anda masih bisa menjadi kecap nomor satu nggak? Saya kira isunya sudah menarik ya, pertanian, nelayan, kelautan, dan korupsi ya. Tetapi isu-isu ini akan bertabrakan dengan isu-isu yang sama yang dijual partai lain. Partai Gerindra misalnya juga menyasar segmen petani, segmen nelayan ya. Kemudian juga apalagi dengan HKTI-nya ya. HKTI dan seterusnya. Kemudian ada partai-partai lain yang juga isu yang paling seksi adalah korupsi. Betul. Dan ini diperebutkan banyak partai. Partai Demokrat misalnya di iklan terakhir juga menyuarakan isu korupsi ya. Tetapi bagaimanapun pemilihan isu saya kira sudah cukup bagus, sudah segmented ya. Tetapi ini memang tugas yang sangat berat bagi PKPI. Artinya begini Mas, bagaimana cara menjual yang efektif sih untuk PKPI ini kepada masyarakat? Sekarang kan Anda tadi mengatakan teknologi sudah makin canggih. Apakah dengan pengguna teknologi atau sosial media itu bisa mampu ngangkat sampai paling tidak 5% kata beliau tadi ini bisa lah gitu kan? Saya kira tentu akan menggerakkan kader-kader ya, menggerakkan caleg yang katanya tersebar dan banyak anggota dewan yang incumbent ya. Itu cara yang paling ampuh ya. Yang kedua memang nggak ada cara lain selain menjual sosok Bang Yos ya. Tentu dengan beriklan ya, karena nggak mungkin Bang Yos keliling Indonesia dengan waktu yang sangat terbatas, dengan uang yang sangat banyak yang dikeluarkan. PKP Indonesia sangat tergantung Bang Yos atau sebaliknya? Kalau hasil survei kita menunjukkan memang sangat tergantung Bang Yos. Karena setengah dari pemilih PKPI itu justru memilih PKPI karena Bang Yosnya. Ya. Tetapi saya kira semua keluarga Bang Yos. Nah tentu tak cukup hanya itu untuk bisa tembus parliamentary threshold, menggerakkan kader-kader, menggerakkan anggota legislatif yang incumbent di DPRD-nya gitu ya. Dan yang lain adalah tetap menyuarakan isu yang segmented itu. Karena nggak ada cara lain ya. Partai-partai bertarung dengan figur, bertarung dengan isu ya. Dan isunya sudah bagus saya kira, segmented ya. Tersegmen kepada pemilih yang petani nelayan, tapi mereka akan berhadapan dengan Gerindra, dengan Hanura gitu ya. Lawan terberatnya Pak, dari mana kira-kira? PKPI saya kira. Kami sebenarnya tidak melihat semuanya kita anggap sama Pak ya. Kita tidak merasa ini yang terberat dan ini yang terberat. Kami itu hanya berbuat langsung ke lapangan, yaitu yang diperintahkan oleh Bang Yos. Kita itu jangan jual kecap, jangan jual program, tetapi kita membuat program dari aspirasi masyarakat pada saat kita turun. Jadi kami itu pada saat pergi ke dapil-dapil itu tidak pernah jualan program, tapi kami langsung menanyakan kepada masyarakat aspirasi mereka itu apa. Dengan apa yang kami tangkap itulah nanti akan membentuk satu program yang tadi saya katakan, program itu terhadap petani dan nelayan.
kan. Jadi kami tidak pernah program kami ini itu akhirnya nanti menjadi bumerang buat kita kalau kita bisa nanti ditagih. Iya, ditagih. Jadi kita coba, itu yang selalu kami katakan kepada para konstituen, pada masyarakat yang kita kunjungin. Karena itulah yang ditargetkan oleh PKPI dan diprogramkan oleh PKPI untuk langsung berdialog. Jadi saya pikir pemilu ini cukup bagus selama 1 tahun. 1 tahun kita bergerak terus. Jadi kita tidak berkampanye dengan iklan dengan apa. Tapi sekarang karena perlu ikan, saya pikir benar ada kata-kata ya perlu ikan. Tapi iklannya juga lumayan banyak sekarang kan? Udah mulai, itu di perempatan Tomang, Grogol, foto Bang Yos gede banget. Berangkat pulang kerja pasti ketemu Bang Yos. Berarti duitnya PKP banyak sekarang Pak ya? Itu relatif, itu silakan aja. Kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa kami segera kembali, tetap bersama kami. Tahukah Anda, kini di Lipo Cikarang hadir Trivium Lakeside Park, sebuah kawasan eksklusif dengan konsep life